Baik teman-teman, selamat datang di live YouTube saya di channel YouTube Kuliah Psikologi. Ini kita akan berinteraksi, tanya jawab mengenai jadwal live saya nggak pasti ya, kalau sempat ya saya live gitu. Oke, ini sudah banyak yang bergabung. Saya sapa-sapa dulu ya. Kak Ariana, Mas Imam Syafi'i, Mas Magios, Mariani. Ya, yang nggak ada nama, yang saya nggak sapa karena nama-nama anonim ya, kayak nama-nama misalkan apa gitu ya, yang bukan merujuk pada personal, saya tidak sapa. Anda ketika muncul, kalau akunmu itu nama anonim, ya Anda memperkenalkan diri saja. Muhammad Riki, Susanti, Eka Silamayu, Frida Handayani. Oke. Sudah ada pertanyaan masuk, saya akan bahas satu persatu. Dari Riana, saya agak susah mengendalikan emosi. Kira-kira gimana mengendalikannya? Ada banyak cara. Cara pertama, mendekat sama Tuhan, menikmati ibadah, berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan. Harusnya, idealnya kalau dekat sama Tuhan akan lebih bisa ngerem emosi kita. Yang kedua, berkumpullah pada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tenang hatinya. Jangan sampai kita sudahlah emosian, circle kita juga orang yang emosian, nanti emosi kuadrat. Udah tahu kita ini mudah marah. Ya carilah orang-orang yang vibes-nya tenang. Pergilah ke tempat-tempat yang vibes frekuensinya tenang. Supaya meredakan gitu loh. Nah yang ketiga, butuh terapi, butuh detox jiwa, butuh ikut soul healing. By the way teman-teman, 11 Mei hari Minggu di Jakarta itu ada kelas soul healing di Jakarta. Anda segera mendaftar ya. Saya sebut saja nomornya untuk panitia Jakarta 0857 11 29 3000 0857 11 29 3000. Oke, ada 3 solusi tadi itu ya Mbak Riana ya, Anda bisa tempuh semuanya. Salah satu boleh, kalau semuanya lebih mantap lagi. Jadi benar-benar berikhtiarnya maksimal. Oke, kita ke yang berikutnya. Muhammad Riki, bagaimana cara agar kita tidak sakit hati oleh omongan orang lain yang menggunjing kita? Oke. Bukan mengujing ya mas, menggunjing ya. Oke. Jadi gini, kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain. Mereka itu juga bisa begitu karena kronologi hidup mereka. Mungkin mereka juga korban omongan orang. Mungkin mereka juga korban luka batin. Kan kita nggak bisa tuh mengendalikan orang lain. Supaya kita nggak sakit hati, jadi gini, ada 3 aturan yaitu bertahap. Pertama, try to change. Usahalah mengubah kalau bisa. Kita nasihati, kita kasih masukan. Kita sampaikan. Nah tapi yang pertama ini selalu gagal karena kita emang nggak bisa mengubah orang lain faktanya. Yang kedua, try to stay. Cobalah bertahan, mampu-mampuin, kuat-kuatin, sabar-sabarin. Gak kuat, maka yang ketiga, stay away, go away, pergi. Jadi ini lengkap ya, usahalah mengubah, kalau gak bisa ubah, tahan-tahanlah, bertahan, sabar-sabar, dikuat-kuatin, gak kuat, pergi. Karena lama-lama berada pada circle itu juga kita lama-lama maaf ya, sakit, tertekan gitu loh. Numpuk, mendem jadi penyakit. Mas Muhammad Riki, one day Anda cobain kelas soul healing biar detox. Karena kita tuh paling enggak ya, sekali seumur hidup harus pernah detox biar bongkar muatan. Biar relax, biar bisa tenang lagi ngebuang sampah emosi ya yang sudah pernah masuk selama ini, yang udah kita pernah pendam selama ini. Susanti, saya ingin tanya, suami saya emosi gampang marah, bagaimana cara solusinya? Nah perlu digali sih, beliau begitu tuh karena merasa nggak dihargai istri, satu, atau yang kedua lagi capek-capeknya bekerja, overthinking perkara-perkara lain di kantor, di mana, atau ada masalah inner child, masa kecilnya dia juga korban mungkin kekerasan orang tua. Kalau Anda mau tanya solusi, ya harus digali dulu kenapa sih gitu loh. Dan Anda perlu jawab juga, beliau mudah marah tuh udah dari dulu atau baru belakangan, itu beda tuh. Kalau emang dari dulu banget emang juga suka marah, itu watak. Tapi kalau belakangan baru marah, berarti ada current problem, ada masalah terkini, ada akar-akar masalah terkini. Eka Silamayu, Kalau saya mengingat kesalahan yang pernah orang lain buat ke saya,
Saya nggak bisa memaafkan mereka. Ya emang nggak gampang ya, makanya kan kita tahu forgiving is not forgetting. Maafin sih bisa, ngelupain ya nggak bisa. Jadi memang ujung-ujungnya kita bisa memaafkan kalau ada kebijaksanaan, kalau ada fondasi yang kuat untuk berpikir mengapa saya harus memaafkan. Harus ada fondasinya dulu. Why I should forgive? Mengapa aku harus memaafkan? Cari alasannya. Karena di dunia ini kita butuh alasan yang kuat mengapa aku harus memaafkan. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa enak aja gue maafin dia, kan gitu ya. Padahal sebenarnya enak aja kalau kamu maafin dia. Kamulah yang enak gitu loh. Kamulah yang enak, kamulah yang beruntung kalau kamu bisa memaafkan seseorang. Kamulah yang akan lapang hati, kamulah yang akan sehat, rezekimu akan terbuka lagi. Jadi kalau konsep bahwa kalau kita maafin orang, enak aja orang itu, enggak gitu. Yang untung bukan orang itu, yang untung adalah Anda yang memaafkan. Karena rezeki Anda jadi terbuka lagi, Anda jadi lapang hati lagi, Anda bahagia dan sehat lagi, penyakit-penyakitmu diangkat semua gitu loh. Apakah kriteria orang yang bisa kita percaya? Caranya tetap stabil dalam menghadapi situasi krisis kepercayaan kepada manusia supaya nggak salah lagi. Ya orang, ini Mbak Mariani ya. Mbak, oke, kepada Mbak Mariani saya akan jawab ya. Ini kebetulan saya lagi di ruangan training. Oke, baik Mbak Mari, saya mau jawab dulu pertanyaan Anda. Bagaimana cara percaya kepada orang lain, karena sekarang susah percaya kepada orang lain. Jadi gini Mbak, orang yang baik di dunia ini masih ada, percayalah masih ada kok orang baik di dunia ini. Nah pelan-pelan sabar-sabar aja dalam mencarinya ya Mbak, santai-santai aja. Jangan juga berpikir semua orang jahat, semua orang penipu, tidak juga. Paling enggak berpikir begini loh, paling enggak Mbak Mariani sendiri orang baik, betul enggak? Paling enggak 1-2 orang yang kamu kenal, entah kakak adekmu, sepupumu, keponakanmu, paling enggak mereka orang baik. Jadi berusaha tanamkan pelan-pelan, orang baik masih ada kok. Tapi nggak apa-apa kalau sementara ini ada orang yang gelagat-gelagatnya mencurigakan, hanya memanfaatkan, hanya menipu, ya udah kita stay away dong, kita pergi, nggak apa-apa, kita wajib menjaga diri, boleh. Tapi kapan-kapan kalau ada orang yang tulus, yang baik, ya boleh dong kita open heart, kita buka hati untuk boleh berteman, boleh dong. Izinkan cinta, izinkan ketulusan menghampirimu. Jangan sampai kapan-kapan ada orang baik pun kamu menghindarkan, nggak fair ya, nggak adil. Orang itu nggak kenapa-napa, nggak ngapa-ngapain kamu, malah kamu menghindarkan, nggak fair ya. Oke, saya akan bahas 2-3 pertanyaan lagi, setelah itu saya usai. Mas, izin tanya, wajar nggak perempuan umur 28 tahun belum menikah? Wajar banget. Kenapa? Wajar banget. Di Eropa itu umur 30-an, 40-an baru menikah. Kalau Anda tanya begini kan ini soal kultur, soal budaya ya. Di budaya kita kan seolah-olah ya perempuan tuh 23, 24, 25 udah harus menikah. Ini kan luka batin kultural. Luka batin kultural tuh artinya hanya di kultur kita aja tuh yang begini-begini tertekan, begini-begini merasa terbeban. Begitu para jomblo pindah ke Eropa langsung tentrem hatinya. Karena di Eropa nggak ada tuh yang kalau ketemu kapan nikah, kalau udah nikah kapan punya anak. Aduh nggak pernah berhenti gitu nanyain, orang kepoin terus. Saya nggak suruh Mbak Siti pindah ke Eropa, tapi gini loh, ketika Anda merasa nggak nyaman usia sekian 28 belum menikah, percayalah rasa nggak nyaman ini rasa nggak nyaman teritorial, hanya di sini tok. Begitu Anda ke tempat lain, ke negara yang lebih beradab, high civilization, peradaban tinggi, mendadak rasa beban ini akan hilang Mbak, gitu loh. Ya. Kalau ditanya wajar nggak perempuan usia 28 tahun belum menikah, kalau Anda tanya wajar atau tidak wajar, saya akan jawab, ya bagi budaya di sini katanya nggak wajar. Bagi saya, karena saya ini universal, open-minded, saya itu pandangannya global, saya pandangannya universal, maka bagi saya 28 tahun belum menikah wajar-wajar aja. Malah saya nggak mau gara-gara Anda ingin segera mengusaikan status jomblo, ya menikah aja deh seketemunya. Malah saya akan menjadi orang yang pasang badan untuk mengatakan kepada Anda, jangan dong, enak aja, menikah nggak semurahan itu. Masa menikah hanya gara-gara ingin selesai, nggak ditanyain kapan nikah oleh tetangga, oleh teman. Nggak semurahan itu pernikahan itu loh. Mendingan terlambat, tapi benar ketemu yang tepat kan gitu. Jadi karena Mbak Siti nanyanya ke saya, wajar nggak Mas usia 28 belum nikah? Anda kan tanyanya ke saya nih, saya akan jawab versi saya. Wajar. Selama Anda menseleksi dengan benar. Saya malah nggak suka, maaf saya agak belak-belakan orang yang murahan.
ah udah siapa aja, aduh itu malah saya sebel gitu loh, kok bisa nikah dianggap main-main. Kalau saya punya prinsip nggak cocok ngapain, ya kan, jangan dicocok-cocokin dong. Ada orang tuh yang terlalu konyol ya, nanti siapa tahu setelah menikah dia berubah, setelah menikah kami akan saling mengerti. Sekarang aja udah enggak, gimana nanti? Tolonglah Anda tuh jangan terlalu polos. Maaf biasa terlalu menggebu-gebu, karena saya banyak klien-klien yang maaf lagi kasus KDRT, gugatan cerai, sampai saya mendampingi loh. Lagi mau gugatan cerai saya ikutan mendampingi, karena saya berada di situasi itu, mendampingi klien, dengar curhatan klien yang maaf pernikahannya tuh benar-benar jauh dari ibadah. Kan katanya menikah adalah ibadah ya, tapi pada kenyataannya bertengkar, KDRT, selingkuh, anak melihat itu kan nggak sehat gitu loh. Jadi maaf kalau saya menggebu-gebu, karena saya punya energi ini. Ayolah Anda tuh cerdas sedikit, nggak cocok ngapain dicocok-cocokin, berharap setelah menikah siapa tahu berubah. Karena saya ngerti perempuan tuh ada naluri untuk pengen mengibui, tau nggak, mengibui. Nanti kalau sama aku semoga dia berubah, semoga dengan kasih sayangku dia berubah. Ya ampun Pret, saya harus ngomong Pret. Maaf kalau sama ini Anda nonton video YouTube saya kan kayaknya saya kalem-kalem ya. Di sini saya nggak mau kalem. Saya mau mengatakan Mbak Siti, Mbak cari yang cermat, cari yang cocok, cari yang benar-benar sesuai, oke? Jangan hiraukan 28 tahun belum menikah, nggak apa-apa, biarin. Kamu wanita cermat, wanita yang sayang sama dirimu sendiri, yang self love, yang bukan menikah hanya karena untuk status sosial. Ini nanya banyak banget ya, terima kasih nih, saya merasa bersyukur Anda. Kapan-kapan saya live di YouTube lagi ya, mungkin setiap 2 atau 3 hari sekali. Ini siapa? Kalau lagi bad mood saat PMS gimana nanganinnya? Sebut nama ya Mbak, soalnya ini hanya bungkus buyung upik. Okay. Kalau lagi bad mood saat PMS, saya karena bukan wanita, saya nggak benar-benar bisa memahami ya. Tapi yang saya pernah baca, kalau PMS itu kan gangguan hormonal. Ya paling nggak ya Anda lakukan apa yang Anda suka. Mau apa ya lakukan. Mau makan coklat, oke, tapi coklat hitam, jangan coklat yang manis. Karena coklat itu memicu endorfin, memicu rasa nyaman. Cari yang dark coklat, oke. Jangan cuma rebahan tok, lakukan sesuatu, karena manusia itu fitrahnya bergerak. Jangan sampai sudahlah PMS cuma rebahan tok. Lakukan sesuatu, entah dengerin musik atau jalan-jalan santai atau relax, masak atau apa, do something gitu. Atau dengerin hal-hal yang menyenangkan ya, curhat atau ikut terapi dan sebagainya. Ada Mas Magios, saya fresh graduate, saya ingin fokus karir tentunya. Namun selalu ada godaan untuk punya pasangan dulu. Mas, karena Anda laki-laki saya nasihatin ya. Saya banyak menangani kasus pernikahan yang kemudian laki-laki itu dihina oleh mertuanya karena kerjaannya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Sampai ada kasus Anda mungkin nggak percaya. Istri gugatan cerai ke suami karena udah nggak bisa menafkahi, itu nyata ada loh. Nyata ada. Jadi laki-laki itu harga dirinya di keuangan ya Mas. Saya dukung. Anda cari uang dulu, nabung. Paling nggak Anda punya uang berapa ratus juta dulu lah. 100 juta, 200 juta, tabungan. Anda belikan emas, Anda belikan tanah, Anda beli rumah ya. Laki-laki harga dirinya di keuangan. Mas mendingan berkarir dulu deh, beneran. Karena yang istilahnya, kita pernah dengar istilah, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Itu nyata banget Mbak Mas di sini semua harus tahu. Itu nyata banget bahwa ya memang uang itu penting. Uang bukan segalanya, tapi kan nanti token listrik kan bayarnya pakai uang, bukan pakai senyum genit di kasir minimarket, senyuman genit doang terus boleh beli token, kan enggak gitu ya. Wah ini banyak banget nih, sementara saya sudah mau usai siaran karena saya ada pekerjaan. Oke, saya jawab singkat saja ya, karena sudah banyak yang bertanya juga. Kalau otak kiri otak kanan kepribadiannya apa? Otak kiri otak kanan itu dimensi berbeda dari kepribadian. Jadi ranah kepribadian sama ranah dominansi otak kiri otak kanan itu adalah berbeda. Contoh, melankolis bisa otak kiri, melankolis bisa otak kanan. Otak kanan kan kreativitas, imajinasi. Semua tipe kepribadian bisa imajinatif, bisa logikaan, bisa. Jadi itu ranah yang berbeda. Baik, izin saya sudah harus menyudahi karena saya ada kegiatan lain teman-teman. Yang belum saya jawab, kapan-kapan kalau saya live Anda langsung tanya di awal ya. Saya nggak janji, kemungkinan ya, sekarang hari apa nih, hari Minggu ya. Ya, nanti inilah semoga saya jawab di
Ini mendingan saya capture dulu. Saya akan jawab nih yang saya belum jawab, saya capture dulu. Nanti di live berikutnya saya jawab di awal-awal. Dari dari Jejen Nurjani belum saya jawab. Yunita Haryanto ini saya capture di handphone. Nanti di live berikutnya saya jawab di awal-awal tuh. Saya udah capture, yang The Queen juga udah saya capture. Nanti pertanyaan The Queen dan kawan-kawan saya akan jawab di live berikutnya ya. Yang ketinggalan live gampang kok. Sekarang setiap kali saya live, saya rekam nih. Ini audionya saya rekam. Saya posting. Kalau Anda cek YouTube saya, kemarin tuh saya ada posting tuh hasil rekaman yang lalu. Rekaman siaran. Ya cek deh. Jadi Anda yang hari ini saya belum sempat jawab, karena kan panjang lebar jawabnya nih. Kemungkinan yang Anda kan akan saya jawab nanti di live berikutnya. Nah, setiap kali live besoknya saya udah posting gitu loh. Contoh yang kemarin saya posting itu live yang kemarinnya lagi ya. Oke, udah selesai ya. Nanti ya entah nanti malam Anda pantengin aja terus, entah nanti malam atau besok pagi saya live lagi ya. Terima kasih. Bagi yang sudah nonton terima kasih. Saya doakan dimudahkan bahagiamu. Kamu sehat-sehat, bahagia, banyak rezekinya ya. Teman-teman yang di Jakarta 11 Mei ada kelas soul healing ya. Anda follow Instagram Kuliah Psikologi dong. Di situ ada cara mendaftar untuk 11 Mei di Jakarta. Kuliah Psikologi, di follow Instagramnya ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.